apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Prama di sini. Kita belajar berbagi bersama untuk dapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke. It's pelan-pelan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi bersama saya Prama Ramadhani Putranto dalam pelatihan menulis artikel lepas melalui media online. Temukan bahagia dengan menulis. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana sih mengapa kita menulis, kemudian alasan-alasan apa saja serta manfaat apa saja yang kita rasakan dengan menulis itu tadi. Nah, kali ini kita akan masuk lebih dalam lagi ya. Ini tentang bagaimana memulai menulis, kemudian hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan saat menulis di media online seperti itu. Baik, oke, jumpa lagi dengan saya ya, Prama Ramadhani Putranto. Oke, sebelumnya pasti semua tahu tentang ini. Bermimpilah, maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu. Andrea Hirata. Kemudian ini orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Pramudia Anantatur. Lalu yang ketiga ada aku mencintaimu. Itu sebabnya aku tak akan pernah selesai mendoakan keselamatanmu. Sapardi Djoko Damono. Nah, dari quotes-quotes ini kan begitu powerful kan. Hingga sekarang pun masih eksis dan terus menginspirasi banyak orang. Artinya begitu kuat kekuatan dari tulisan itu. Andrea Hirata dengan Laskar Pelanginya, kemudian ada Pramudia Anantatur dan Sapardi Djoko Damono dengan quotes-quotesnya itu tadi sampai sekarang masih dapat menginspirasi banyak orang. Artinya apa? Begitu kuat dampak dari tulisan itu tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana kita memulai menulis? Utamanya di sini melalui media online seperti itu. Mulailah dengan membaca. Sebenarnya menulis itu membaca 2 kali ya. Seperti itu, kita harus sering-sering membaca. Kemudian dengan membaca keterampilan dalam menentukan kalimat akan semakin terasa. Membaca buku 1, buku 2, buku 3, buku lainnya akan menambah referensi kita dalam menyusun sebuah kalimat. Jadi kita nggak akan kebingungan saat memulai akan menulis seperti itu. Yang kedua, biasakan untuk riset terlebih dahulu. Ya, penelitian kecil sederhana saja. Mungkin dengan kita mengobservasi, melakukan pengamatan di sekeliling kita, ada hal menarik apa yang mampu menjadi stimulus menjadi sebuah tema yang akan kita tulis. Mungkin kita juga bisa melakukan obrolan-obrolan kecil dengan orang-orang di sekitar kita. Pasti keunikan-keunikan itu akan mampu menjadi sebuah istilahnya trigger untuk kita menulis seperti itu. Intinya lakukan riset terlebih dahulu sebelum kita menulis. Jangan langsung asal nulis, karena kita nggak punya bekal untuk menuangkan pikiran kita, hasil pemikiran kita dalam sebuah tulisan. Kemudian temukan tempat yang tenang. Nah, ini salah satu yang mensupport bagaimana kita dapat menulis dengan baik. Pastikan kita berada di tempat yang tenang, mungkin di ruangan tertentu atau mungkin di taman. Nah, dengan seperti itu, dengan ketenangan itu kita akan lebih rileks dalam berpikir. Kita akan dapat lebih mudah dalam mendapatkan inspirasi untuk menulis. Nah, kemudian kenyamanan menjadi prioritas. Nah, saat kita menulis, pastikan kondisi tubuh kita tuh saat mengetik tetap harus nyaman. Kursinya harus enak, mejanya harus pas. Kemudian jarak antara
mata dan monitor juga harus pas, sehingga kita nyaman untuk mengetik seperti itu. Kemudian yang ketiga, cukupi kebutuhan hidrasi. Ini penting sekali, sangat penting sekali, karena saat kita beraktivitas tentunya kita juga butuh cairan agar tetap konsentrasi terjaga, seperti itu. Nah, lalu pada kesempatan ini, bagaimana kita mulai menulis? Kita mulai menulis dengan opini 5 paragraf. Ini merupakan saya berbagi dengan apa yang sudah pernah saya lakukan. Untuk mulai menulis memang sangat berat, lalu kemudian saya menemukan cara untuk memulai menulis itu seperti apa. Bermula dengan opini 5 paragraf, seperti itu. Lalu bagaimana langkah-langkahnya? Berikut langkah-langkahnya. Tentukan tema yang akan kita tulis. Misalnya tentang lingkungan, atau pendidikan, atau yang lainnya. Kemudian olahraga, mungkin kita senang olahraga, ada berita tentang sepak bola, pertandingan tim A bertemu dengan tim B, lalu ada hal menarik di sana ingin diulas. Oke, bisa. Kemudian tentang kuliner, saat kita melakukan perjalanan wisata, kita menemukan kuliner yang unik, nih asik banget nih rasanya kalau misalnya diangkat dalam sebuah tulisan. Kita berikan aja pendapat pribadi kita, bagaimana rasa dari kuliner yang kita cicipi saat kita melakukan perjalanan wisata itu. Setelah itu, baca banyak referensi untuk mendukung gagasan-gagasan kita. Nah, ini memperkuat dari tulisan yang akan kita tulis itu tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah ketiga, yaitu mulailah dengan membuat outline. Jangan langsung nulis, tapi lebih baik dibuat outline-nya dulu, poin-poinnya dulu, biar nanti kita bisa mengembangkannya lebih enak. Saat kita menulis artikel, pastikan terdapat unsur 5W1H. Ini harus ada. Jadi tulisan kita benar-benar informatif, lalu detailnya jelas, seperti itu. 5W1H itu apa sih? What, where, when, who, why, dan how. How ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan itu harus terjawab dalam artikel yang kita tulis. Jadi akan semakin lengkap, detail, dan informatif tulisan kita. Gambarannya seperti ini ketika kita mulai menulis, yakni pertama judulnya apa, seperti itu. Judul yang kita angkat jelas, yang pasti membuat orang tergelitik untuk membacanya, untuk mengklik, seperti itu. Kemudian di paragraf pertama kita sebagai pembuka, lalu paragraf kedua isinya yakni opini pertama, paragraf ketiga opini kedua, paragraf keempat opini ketiga, dan paragraf kelima yakni simpulan atau penutup. Cukup sederhana dengan menggunakan teknik ini. Nah, setelah kita sudah terbiasa menulis itu tadi, kita sudah terbiasa dengan menulis 5 paragraf, opini 5 paragraf itu tadi. Kemudian kita mencoba mencari media online mana yang menurut kita sesuai gitu. Yang pertama, saat kita mencari media online itu, perhatikan dulu ketentuannya apa saja. Lakukan registrasi, ketentuannya apa saja, seperti itu. Biasanya masing-masing media online itu memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda-beda dalam mengirimkan artikel tulisan kita. Kemudian yang penting lagi adalah tulisan jangan mengandung unsur sara yang sangat sensitif, apalagi hoax. Nulisnya yang positif-positif aja, nulisnya positif-positif, informatif, dan tentu terjamin kebenarannya. Ini penting sekali. Karena apa? Ingat lagi, menulis adalah kegiatan positif di mana kita menebarkan kebaikan melalui tulisan itu agar dampaknya positif juga, seperti itu. Menjadi ilmu yang manfaat di kemudian hari. Nah, kemudian yang pastikan menulis hal positif agar tidak menyesal di kemudian hari tentang apa yang telah kita tulis. Ada yang bilang kalau mau nulis aja. Sebentar. Ada batasan-batasan tertentu terkait nilai dan norma.
Seperti itu yang harus menjadi dasar kita sebelum menulis gitu. Kita nggak boleh, menurut saya pribadi nggak boleh melanggar itu semua, agar nanti di kemudian hari nggak menyesal dengan apa yang telah kita tulis tadi. Nah, sekarang saatnya untuk praktik baik. Praktik baik, apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang langkah-langkah menulis berawal dari opini 5 paragraf bisa langsung dipraktikkan. Yang pertama, tahapan-tahapannya jangan sampai lupa, yakni tentukan tema yang akan kita tulis. Kemudian baca banyak referensi, mulailah membuat outline, pastikan terdapat unsur 5W dan 1H. Seperti itu. Gambarannya seperti ini. Oke, jadi pada pertemuan kali ini dapat melakukan praktik baik. Mari menanam kebaikan dengan menulis hal positif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam taksim dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.